Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Puspita Dewi dengan NIM 2311031197. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian eksperimen dengan judul Pengaruh Media Digital Storytelling berbasis pembelajaran kontekstual terhadap literasi numerasi siswa kelas 4 SD. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Ada latar belakang. Berdasarkan hasil PISA 2023, Indonesia menempati peringkat terendah pada kemampuan literasi numerasi siswa dengan skor rata-rata 366 poin dengan selisih 106 poin dari rata-rata global. Ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi numerasi siswa kita masih jauh dari standar internasional. Pembelajaran matematika di sekolah dasar saat ini masih cenderung konvensional, teacher-centered, dan kurang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Nah, akibatnya, siswa kesulitan menerapkan konsep matematika dalam konteks sehari-hari. Media pembelajaran inovatif berbasis digital masih sangat terbatas, padahal siswa generasi saat ini adalah digital natif yang sangat familiar dengan teknologi. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui inovasi media pembelajaran yang menggabungkan digital storytelling dengan pendekatan kontekstual. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh signifikan dari penggunaan media digital storytelling berbasis pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan literasi numerasi siswa kelas 4 SD. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan membuktikan pengaruh media digital storytelling berbasis pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan literasi numerasi siswa kelas 4 SD. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memperkaya kajian media digital storytelling dalam pembelajaran matematika, kemudian memberikan bukti empiris hubungan pembelajaran kontekstual dengan literasi numerasi, dan yang terakhir menjadi referensi penelitian lanjutan. Kemudian manfaat praktisnya yaitu untuk siswa meningkatkan kemampuan numerasi dan motivasi belajar siswa, kemudian untuk guru yaitu alternatif media inovatif dan peningkatan kompetensi digital, dan yang terakhir untuk sekolah yaitu pengembangan kebijakan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang pertama, penelitian mengenai digital storytelling sebagai alat pembelajaran telah membuktikan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam pendidikan dasar di Indonesia. Berdasarkan kajian Fortunasari et al. 2022 yang berjudul Digital Storytelling sebagai media pembelajaran yang kreatif dan inovatif di era new normal, digital storytelling terbukti sebagai metode pembelajaran yang efektif untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian tentang pendekatan pembelajaran kontekstual yang telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan penekanan pembelajaran pengembangan holistik peserta didik. Menurut Nuha et al. 2024, dalam karyanya yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Kontekstual guna meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, analisis mendalam dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas pendekatan pembelajaran kontekstual dalam memperkuat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu berdasarkan Kemendikbudristek 2024 yang berjudul Tingkatan Literasi dan Numerasi Kemendikbudristek Gelar Aksi Nyata Pemulihan Pembelajaran menguraikan berbagai inisiatif pemerintah dalam mengangkat literasi dan numerasi siswa Indonesia melalui program pemulihan pembelajaran yang inovatif dengan menekankan pada nilai kemanusiaan sebagai dasar pendidikan. Dokumen ini menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan bermakna.
Nah, berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, teridentifikasi bahwa penelitian tentang digital storytelling dan pembelajaran kontekstual secara terpisah telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan berbagai aspek pembelajaran. Namun, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan kedua pendekatan ini untuk meningkatkan literasi numerasi siswa kelas 4 sekolah dasar masih terbatas. Gap penelitian ini menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penelitian tentang pengaruh media digital storytelling berbasis pembelajaran kontekstual terhadap literasi numerasi siswa kelas 4 sekolah dasar. Konsep utamanya yaitu yang pertama, digital storytelling. Digital storytelling adalah media pembelajaran yang mengintegrasikan narasi dengan elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Media ini terbukti efektif meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa karena menyajikan materi secara visual dan kontekstual. Kemudian ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau CTL adalah pendekatan yang memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Kemudian ada inquiry, yaitu merangsang siswa untuk melakukan eksplorasi aktif. Kemudian questioning yang memfasilitasi pembelajaran melalui pertanyaan-pertanyaan mendalam. Kemudian learning community yang menekankan kolaborasi sosial dan interaksi antar siswa, guru, serta teman sebaya. Kemudian ada modeling yang menyediakan contoh-contoh nyata yang dapat ditiru. Kemudian reflection yang memberikan ruang bagi siswa untuk merenungkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir ada authentic assessment yang mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks nyata dan bermakna. Yang terakhir ada literasi numerasi. Nah, berdasarkan framework PISA, literasi numerasi adalah kemampuan untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Bukan sekadar berhitung, tetapi juga bernalar dan menerapkan matematika. Selain itu, disebutkan bahwa literasi numerasi merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami informasi yang melibatkan jenis bilangan dan simbol yang berbeda yang saling terkait. Dengan demikian, literasi numerasi dalam konteks sekolah dasar bukan hanya terbatas pada penghitungan semata, melainkan mencakup pemahaman simbol, interpretasi data, pengambilan keputusan berdasarkan bukti numerik, dan penerapan konsep dalam kehidupan nyata, yang secara keseluruhan mendukung perkembangan holistik siswa dengan menumbuhkan empati dan koneksi emosional terhadap dunia sekitar. Adapun landasan teori dari penelitian ini yaitu yang pertama, teori kognitif multimedia learning. Teori kognitif multimedia learning dari Mayer yang menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif melalui kombinasi kata dan gambar karena proses informasi melalui dua saluran yaitu visual dan verbal. Teori CTML memberikan justifikasi teoritis yang kuat untuk penggunaan digital storytelling sebagai media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan literasi numerasi siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian ada teori konstruktivisme Piaget, yaitu menjadi landasan filosofis dan psikologis yang penting dalam memahami bagaimana siswa membangun pengetahuan matematika mereka dengan pendekatan pada pengembangan holistik individu melalui proses belajar yang empati dan bermakna. Nah, teori ini relevan karena kelas 4 berada pada tahap operasional konkret sehingga memerlukan pengalaman belajar yang konkret dan kontekstual. Kemudian ada teori pembelajaran kontekstual. Teori ini dari Johnson yang menekankan pentingnya menghubungkan konten dan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran kontekstual berasumsi bahwa proses belajar sejatinya adalah upaya pencarian makna yang tumbuh dari hubungan antara isi pembelajaran dan konteks kehidupan. Oleh karena itu, peran guru tidak sekedar sebagai menyampaikan informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa menghubungkan pengetahuan akademik dengan pengalaman nyata agar pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Kemudian yang terakhir ada teori literasi numerasi framework PISA, yaitu didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan, serta menafsirkan matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Kemampuan ini mencakup penalaran matematis, serta penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menjelaskan, mendeskripsikan, hingga memprediksi fenomena yang terjadi di sekitar.
Adapun kerangka berpikir dan hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama kerangka berpikir. Kondisi awal menunjukkan literasi numerasi yang rendah akibat pembelajaran konvensional dan media yang terbatas. Melalui intervensi berupa media digital storytelling yang terintegrasi dan dengan pembelajaran kontekstual, siswa akan mengalami proses pembelajaran yang memfasilitasi tiga aspek literasi numerasi menurut PISA, yaitu merumuskan masalah, menerapkan konsep, dan menginterpretasikan hasil. Kondisi akhir yang diharapkan adalah peningkatan literasi numerasi yang komprehensif. Hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh signifikan dari media digital storytelling berbasis pembelajaran kontekstual terhadap peningkatan literasi numerasi siswa kelas 4 SD. Kemudian hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Bab 3 metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode quasi-experimental design. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan dan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diharapkan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu media digital storytelling berbasis pembelajaran kontekstual, terhadap variabel independen, yaitu literasi numerasi siswa kelas 4 sekolah dasar, secara objektif dan terukur melalui analisis statistik. Penelitian ini menggunakan desain pretest post-test control group design yang merupakan salah satu desain eksperimen semu yang paling umum digunakan dalam penelitian pendidikan. Dengan demikian, jenis penelitian kuantitatif eksperimen dengan desain pretest post-test control group desain yang dipilih dalam penelitian ini memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat, serta telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dilakukan di SD Negeri 1 Sangsit, Buleleng selama 6 bulan dari bulan Februari hingga Juli 2025. Populasi dari penelitian ini yaitu 48 siswa kelas 4 yang terbagi dalam 2 kelas paralel dengan masing-masing kelas beranggotakan 24 siswa. Sampel penelitian ini yaitu kelas 4 dari 2 kelas paralel yaitu kelas 4A dan 4B yang dipilih dari populasi penelitian yang akan dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana kelas 4A menjadi kelompok eksperimen dan kelas 4B sebagai kelompok kontrol. Variabel penelitian dan definisi operasionalnya yaitu variabel penelitian digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah media digital storytelling yang dikembangkan berdasarkan pembelajaran kontekstual sebagai faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Variabel terikatnya yaitu penelitian adalah meningkatkan literasi numerasi siswa kelas 4 SD, yaitu mendefinisikan dan menggunakan konsep-konsep literasi dan numerasi. Definisi operasional dari variabel bebas yaitu media digital storytelling berbasis pembelajaran kontekstual adalah sebuah media pembelajaran yang menggabungkan teknik bercerita digital dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Sedangkan definisi operasional variabel terikat yaitu literasi numerasi siswa kelas 4 SD yang diukur berdasarkan kemampuan siswa menjawab soal numerasi yang mengharuskan pemahaman konteks dan aplikasi konsep matematika dasar serta kemampuan memahami informasi numerik dalam teks. Adapun rancangan penelitian dari penelitian ini yaitu rancangan penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode quasi-experimental design.
Metode kuasi eksperimental dipilih karena peneliti tidak dapat secara penuh mengontrol dan mengacak subjek penelitian, tetapi tetap melakukan perlakuan dan pengukuran pada kelompok yang ada. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang menjadi fokus, yaitu kelompok eksperimental sebagai variabel bebas yang akan menerima perlakuan berupa penggunaan media digital storytelling berbasis pembelajaran kontekstual, dan kelompok kontrol, yaitu variabel terikat yang menerima pembelajaran konvensional. Pengukuran dilakukan dengan pretest dan posttest pada kedua kelompok untuk mengukur perubahan literasi numerasi siswa yang diakibatkan oleh perlakuan. Hubungan antar variabel ini diuji melalui perbandingan hasil pretest dan posttest antara kelompok kontrol dan eksperimen. Jika terdapat peningkatan signifikan pada kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa media digital storytelling efektif meningkatkan literasi numerasi siswa. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung objek yang sedang diteliti. Kemudian teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif berupa pandangan, pengalaman, dan persepsi guru maupun siswa. Kemudian teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai dokumen tertulis, foto, video, dan rekaman sebagai sumber data. Kemudian studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Dan yang terakhir yaitu kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden melalui pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Instrumen penelitian ini yaitu lembar observasi yang dirancang untuk mengamati aktivitas guru dan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian panduan wawancara dirancang dalam bentuk panduan wawancara semi terstruktur yang memuat daftar pertanyaan terbuka kepada guru dan siswa. Kemudian dokumen pembelajaran berupa koleksi dokumen, foto, video, dan catatan guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, kuesioner dilengkapi dengan skala Likert untuk memudahkan pengukuran dan analisis statistik kuantitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan dua teknik, yaitu analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara ringkas dan jelas menggunakan ukuran statistik seperti mean, median, standar deviasi, varian, serta penyajian data dalam bentuk grafik untuk melihat distribusi data secara visual. Yang kedua, analisis inferensial, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan dari data sampel kepada populasi. Dalam penelitian ini, analisis inferensial diawali dengan uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal, sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan tepat. Kemudian dilakukan uji homogenitas untuk menguji kesamaan varian antar kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, jika data memenuhi kriteria normal dan homogen, maka uji T digunakan untuk menguji hipotesis signifikan antara rata-rata hasil pretest posttest pada kedua kelompok. Baik, hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.